Berkah belajar satu hadis. Seorang lelaki terbiasa mengantarkan tetangganya untuk pergi ke tempat kerjanya dengan mobil yang ia miliki setiap hari tanpa imbalan. Padahal, tidak ada hubungan kerabat di antara mereka. Tetangga itu pun bertanya, "Apakah kamu selalu melakukan ini dengan setiap orang yang kamu jumpai di jalan, sedang kamu juga pergi untuk bekerja?" Ia pun berkata, "Semenjak aku mendengar hadis Rasulullah SAW yang bersabda, barang siapa yang mempunyai kendaraan lebih, maka berilah orang yang tidak mempunyai kendaraan." Aku pun berkata pada diriku sendiri bahwa aku akan menjadikannya pintu dari beberapa pintu kebaikan. Sudah beberapa tahun aku terbiasa dengan ini, dan aku memberitahu berkah dari hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkanku dari kematian yang nyata. Aku yakin bahwa itu keutamaan dari mengamalkan hadis ini. Tetangga itu pun takjub dengan ucapan orang yang membawa mobil itu. Setelah itu, ia pun dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ia pun membeli mobil dan mulai terbiasa untuk mengantarkan seseorang perempuan tua yang menjual keju di jalanan setiap hari. Dan di waktu pulang kerja, di mana si perempuan tua itu pun selesai dari berjualan kejunya, ia pun mengambil wadah dagangan lalu menaruhnya di dalam mobil dan mengantarkannya ke tempat yang ia inginkan. Kemudian suatu waktu si lelaki itu pun tertimpa krisis besar yang hampir menghancurkan hidupnya, di mana ia meminjamkan kerabatnya uang dengan jumlah yang besar. Karenanya ia pun juga harus meminjam uang dari temannya untuk menutupi uangnya yang telah dia pinjam di waktu yang sama. Ketika tiba waktu pengembalian uangnya, sudah seminggu ia menunggu kerabatnya untuk mengembalikan uangnya agar ia dapat mengembalikan uang yang ia pinjam kepada temannya. Tetapi kerabatnya justru malah menghilang. Ia pun mendengar kabar bahwa kerabatnya pergi bersama keluarganya ke negara lain. Seiring berjalannya hari, ia pun sampai tidak makan dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan ia tidak berbicara seperti biasanya pada keluarga di rumahnya. Suatu hari perempuan itu pun melihatnya suram tidak seperti biasanya. Lalu sang perempuan tua itu bertanya tentang apa yang terjadi padanya. Ia pun menjawab, "Aku punya masalah besar wahai ibu. Apabila masalahku tidak terselesaikan hari ini, maka aku akan menghilang." Kemudian perempuan tua itu pun maju ke depan dan melihat dari kaca mobil depan ke langit dan berdoa, "Ya Allah, lapangkanlah masalahnya hari ini." وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sang pemuda pun bergetar dengan kejadian ini, dan ia pun berkata padanya, "Bagaimana kamu bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini?" Maka hatinya pun mulai terbuka dan langsung melupakan apa yang ia resahkan, serta apa yang membuatnya sedih, dan ia pun kembali ke rumah dengan tersenyum serta bergurau dengan istrinya. Sehingga istrinya pun bertanya, "Apakah ada kabar yang baik?" Lalu ia pun menjawab, "Tidak, tetapi aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengecewakanku." Setelah sholat isya di masjid dan ingin keluar, dirinya dikejutkan di dalam masjid oleh kerabatnya yang berhutang sambil tersenyum dan meminta maaf padanya atas keterlambatannya. Dan ketika keluar bersama, ia pun membayar hutangnya dengan jumlah yang sesuai dan menjelaskan padanya sebab keterlambatannya 1 minggu lebih dari waktu pengembaliannya. Lalu ia pun tersenyum dan melihat ke langit seraya berkata, "Ini adalah berkah dari belajar satu hadis dan mengamalkannya, serta mengajarkannya pada yang lain. Maka bagaimana dengan orang yang belajar agamamu ya Allah, dan mengamalkannya serta mengajarkannya pada orang lain?" وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.